Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi kelanjutan One Out season kedua yaitu chapter 99. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 99 ini berjudul game atau permainan. Pada pertandingan Lycons melawan Fingers ini sudah mencapai titik paling strategis untuk memanfaatkan kontrak baru One Outs itu oleh sang pemilik klub, di mana sampai ke puncak kelelahan Tokuchi. Lalu Tokuchi memasang Kurai sebagai starter untuk memancing taruhan 20 kali lipat, lalu dia masuk sebagai pitcher pengganti. Tapi bagaimanapun tanpa adanya designated hitter, pemukul yang tidak berguna akan masuk ke line up, yang tidak lain tidak bukan adalah Genzo dan Kurai. Lalu Tokuchi yang tadinya punya 4,3 miliar pun sekarang turun menjadi 1,66 miliar. Lalu di tengah lapangan terlihat Tokuchi sudah bersiap-siap untuk memukul. Melihat hal itu, sang pemilik klub pun langsung tertawa lebar dan berkata, ini dia, gaji Tokuchi sekarang sudah turun menjadi kurang dari 2 miliar. Tokuchi juga pasti akan strike out pada lemparan kali ini. Jadi akan berapa gaji dia jika hal itu terjadi? Tanya dia ke si pria berkacamata hitam. Lalu sang pria berkacamata hitam pun berkata, minus 1,66 miliar dan Tokuchi pasti akan rugi di sini. Kembali ke tengah lapangan di mana Nakabayashi berkata sebelum melempar sambil tertawa kecil, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan oleh timmu. Apakah kau benar-benar bisa memukul? Lalu Tokuchi menjawab dengan santainya, tenang saja, ini akan baik-baik saja. Aku pernah memukul home run 2 kali berturut-turut dengan kecepatan 130 km per jam di Naba Betting Center, itu pun dulu. Mendengar hal itu, Nakabayashi pun kesal. Lalu dia bersiap-siap untuk melempar, mengambil ancang-ancang dan wuss, bola pun dilesatkan. Tapi sayang sekali kepercayaan diri Tokuchi itu tidak berarti apa-apa. Lemparan pertama Nakabayashi pun strike. Melihat Tokuchi yang tidak bisa memukul itu, Nakabayashi pun tertawa senang dan berkata, itu tidak pernah kau lihat sebelumnya kan? Pitcher profesional sepertiku tidak seperti pelempar di betting center. Tapi Tokuchi hanya mengabaikan perkataan si Nakabayashi itu. Lalu tiba-tiba Tokuchi meminta time kepada wasit. Lalu dia berbisik kepada pelatih Mimura. Pelatih Mimura pun tersentak lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tokuchi. Lalu pelatih Mimura pun mengirimkan tanda kepada Ideguchi yang menyuruh Ideguchi untuk lari di lemparan Nakabayashi selanjutnya. Ideguchi dengan wajah terpaksa pun harus mematuhi perintah itu. Tokuchi yang di pukulan pertamanya tadi tidak bisa memukul fastball 145 km yang Nakabayashi itu pun sudah bersiap-siap untuk pukulan yang kedua. Lalu Nakabayashi pun mulai mengambil ancang-ancang untuk lemparan berikutnya dan wuss, lemparan kedua pun dilesatkan. Tapi sayang sekali, lagi-lagi Tokuchi terlambat memukul dan terjadilah strike 2. Tapi di lemparan kedua ini Ideguchi pun melakukan steal dan alhamdulillahnya safe sampai ke base kedua. Sang catcher Fingers pun berkata kepada Nakabayashi untuk jangan khawatir karena ini akan berakhir di lemparan berikutnya. Lalu di bangku cadangan Lycons, Imai dan Nakane pun berbincang-bincang. Mereka berkata, bahkan jika Ideguchi berhasil steal ke base pun itu tidak akan berarti apa-apa karena setelah ini Tokuchi pasti akan strike out. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh pelatih itu? Dia membuat line up sampah ini. Bahkan jika line up ini adalah sebuah kebetulan, aku ingin melihat satu pukulan dengan mata terbukaku. Lalu John dan Genzo yang mendengarkan perkataan Imai dan Nakane itu pun merasa semakin terpuruk dan merasa tidak berguna. Lalu sang pemilik klub yang akan menyaksikan pukulan terakhir Tokuchi pun berkata, ini hanyalah masalah waktu untuk melihat momen Tokuchi terjatuh dalam kerugian. Lalu di lapangan Tokuchi sedang bersiap-siap untuk pukulan terakhirnya. Di bangku cadangan pun Imai masih mengoceh.
agar Tokuchi segera memukul dan strike out agar mereka bisa segera bermain di babak berikutnya. Lalu tiba-tiba Kojima pun melihat koran yang dibaca Tokuchi dari tadi dan berkata, "Hei, tunggu, mungkin Tokuchi akan memukulnya kali ini." Lalu digundukan pun Nakabayashi bersiap-siap untuk lemparan ketiganya. Nakabayashi pun mengangkat kakinya untuk mengambil ancang-ancang dan wush, lemparan ketiga pun dilesatkan. Dan tapi kali ini Tokuchi benar-benar memukul lemparannya itu. Semua orang terkejut, terutama sang pemilik klub. Tokuchi pun langsung berlari ke base pertama. Pukulan tersebut melewati pemain shortstop dan langsung menuju ke tengah lapangan. Hideyuki yang berada di base kedua langsung lari melewati base ketiga dengan kecepatan tinggi, dan Hideyuki pun save di home dan mencetak skor. Permainan pun seimbang, skor seimbang. Kejutan yang dibuat oleh Tokuchi ini dengan pukulan bagusnya yang membuat skor menjadi seimbang. Lalu Ima yang bingung karena Tokuchi bisa memukul bertanya kepada Kojima. Lalu Kojima pun mulai menjelaskan. Tokuchi tahu kalau lemparan ketiga dengan kondisi 0-2 akan menjadi fastball yang mudah. Nakane pun terkejut mendengar perkataan itu dan berkata, "Tidak mungkin." Lalu Kojima pun melanjutkan untuk menjelaskan, itu memang terlihat seperti misteri, tapi jika difikirkan kembali, itu akan menjadi jelas. Tim Fingers sudah menyelesaikan 3 pertandingan berturut-turut. Karena itu semua pemain tengahnya termasuk pitcher mengalami kelelahan. Coba lihat starting member dari Fingers, apa yang kau pikirkan? Jelas sekali mereka akan menuntut, tidak hanya menuntut sebuah kemenangan, tapi untuk menyelamatkan bullpen dan menyelesaikan pertandingan. Tapi Nakabayashi selalu tidak konsisten saat memulai pertandingan. Dia melewati babak pertama, lalu babak kedua, lalu menghadapi 7, 8, dan 9 pemukul. Apa yang akan dia pikirkan? Mungkin begini, secepatnya untuk mendapatkan 3 out agar dia bisa secepatnya istirahat dan mengembalikan staminanya. Dia melempar 4 lemparan kepada Genzo dan Kurai, 3 lemparan untuk strike out dan semuanya fastball. Jika lawan menunjukkan banyak spekulasi, kau akan dapat fokus ke satu target. Dengan semua lemparan Nakabayashi untuk Tokuchi, Tokuchi mampu memukulnya dengan pukulan yang amatir. Lalu Tokuchi pun memikirkan sesuatu. Dia akan fokus pada lemparan ketika kondisinya 0-2, dan Tokuchi memaksa Nakabayashi untuk membuat kondisi itu dengan pukulan Tokuchi yang sangat lambat dan buruk pada lemparan pertama dan kedua Nakabayashi. Dan itu belum semuanya. Fakta bahwa mereka membiarkan Hideyuki melakukan steal ke base dengan mudah itu menunjukkan bahwa mereka meremehkan pukulan Tokuchi. Dengan kata lain, mereka menghadapi Tokuchi dengan fastball pada kondisi 0-2. Setelah itu, pemukul selanjutnya tidak dapat melanjutkan babak ini dan dia kena strike out. Tapi Laikon sukses menyamakan skor pertandingan, dan kontrak Tokuchi yang tadinya jatuh ke 1,66 miliar sekarang kembali menjadi 11,66 miliar. Lalu di ruang pemilik klub, sang pemilik klub berkata, "Itu nggak apa-apa, jangan khawatir, itu tidak akan merubah fakta kalau Tokuchi akan tenggelam selama pertandingan ini." Lalu di bangku cadangan, Genzo berkata kepada Tokuchi dengan wajah yang so akrab, "Akhirnya babak ini selesai ya, khususnya untukmu karena melewati hal yang berat tadi." Lalu Tokuchi pun menimpalinya, "Hei, apakah kau tidak mengerti? Baseball ini adalah sebuah permainan, tidak seperti trekking ataupun berenang. Ini bukanlah kompetisi yang menyingkirkan dia yang lemah. Bahkan kelemahan itu bisa memberi sebuah kesempatan. Itulah permainan. Bahkan seorang amatir seperti aku, siapa yang akan mengira bisa memukul lemparan seperti tadi? Itu karena aku lemah. Tidak ada cara lain untukku melakukan hal seperti itu. Mereka yang tidak mencari jalan untuk kemenangannya sendiri akan tersingkir menjadi underdog yang sebenarnya." Chapter 99 pun selesai. Dan inilah review dari chapter 99 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like dan share videonya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.